apa-apa kalau misalnya off cam, tapi kalau bisa tetap hadir ya. Jadi tetap bisa absennya nggak kosong dan tetap dapat materi dari saya. Nanti juga saya di akhir akan memberikan materi seperti biasa, saya share ke si pennya. Oke, saya langsung saja untuk share screen ya teman-teman. Sebentar. Sudah bisa terlihat PowerPoint saya? Sudah, Ibu. Ibu. Oke, kalau begitu. Ini yang izin off cam, ya oke, nggak apa-apa. Karena malam biasanya sinyal lebih lancar pagi ya biasanya, atau malam biasanya tengah malam makan lancar. Ini saya langsung saja ya teman-teman, saya mulai materi K3 kita. Kemarin kita sudah membahas tentang hakikat ketiga, kemudian landasan hukumnya. Sekarang kita beralih ke patient safety atau keselamatan pasien. Teman-teman mungkin banyak mendengar tentang istilah ini, apalagi yang bekerja di rumah sakit. Itu pasti yang namanya keselamatan pasien merupakan jantung dari pelayanan kesehatan. Maaf, Ibu, suaranya putus-putus. Kesehatan itu intinya adalah keselamatan pasien. Putus-putus, Ya. Bu. Banyak nakes yang paham tentang ini, yang sudah sering dengar keselamatan pasien, kemudian prinsip-prinsipnya, standar-standarnya, seperti itu. Nah, di K3 kita juga perlu bahas tentang yang namanya keselamatan pasien. Nah, untuk tahu keselamatan Ibunya menghilang. Ibunya keluar ya? Ibunya nggak ada. hilang. Oke, kalau sekarang sudah jelas teman-teman suaranya? Jelas, Ibu. Sudah? Oke, saya ulang ya. Maaf tadi terkendala, jadi saya sebenarnya sepertinya harus pakai ini nih, paket data sendiri. Jadi mohon maaf ya, tadi terkendala koneksi. Kita langsung mulai lagi, saya coba share screen lagi. Ditunggu share screen-nya. Sudah terlihat, teman-teman? Belum, Bu. Oke. Nanti interupsi lagi ya, kalau misalnya suara saya putus-putus lagi. Iya, Bu. Sekarang Iya, Bu. udah jelas. Sudah jelas, alhamdulillah. Oke, saya mulai ya. Ya, Bu. Teman-teman, kita kemarin sudah mempelajari atau membahas tentang
hakikat K3, definisi K3. Kemudian apa saja sih yang kita pelajari di K3? Membahas apa saja sih? Saya juga sudah kasih tugas ke teman-teman semuanya. Kemudian sudah bahas juga tentang landasan hukumnya, baik itu yang nasional maupun yang internasional. Gitu. Sekarang kita membahas tentang yang namanya patient safety atau keselamatan pasien. Teman-teman yang mungkin yang sudah bekerja, ini terutama yang di rumah sakit ataupun teman-teman farmasi yang sudah bekerja juga pasti sering mendengar tentang yang namanya keselamatan pasien. Gitu. Nah, keselamatan pasien ini sebenarnya memang Nggak ada suara, Bu. Iya, Bu, nggak ada suara. Oi, nak. Apa, nak? Cung. Dia jatuh kemana tadi? Oke, mohon maaf lagi ya teman-teman. Ini saya coba lagi untuk share screen. Oke, kita langsung cepat saja ya karena ternyata termakan waktu tadi kendala saya. Oke, patient safety atau keselamatan pasien. Jadi apa sih sebenarnya yang mendasari dari terciptanya konsep ini atau tentang istilah keselamatan pasien? Sebenarnya apa yang mendasari sehingga ini menjadi isu yang saat ini semakin mengglobal gitu di dunia, di tingkat dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi sebenarnya pada tahun 1990-an itu sudah ada studi tentang patient safety atau keselamatan pasien itu di Amerika Serikat. Dan hasil studi itu menunjukkan bahwa sebanyak 3,9% dan 2,7% itu adalah kejadian tidak diharapkan pada pasien rawat inap. Jadi setelah dilakukan studi nih tentang keselamatan pasien, ternyata hasilnya adalah ada sebanyak 3,9% dan 2,7% kejadian tidak diharapkan pada pasien rawat inap. Kemudian untuk 20 tahun kemudian,
itu masih dilakukan studi yang sama nih di Amerika Serikat. Ternyata kejadian ini, tingkat KTD ini, kejadian tidak diharapkan, itu meningkat sebanyak 10 kali lipat, jadi sebanyak 32%. Nah, kenyataan inilah yang ternyata mendasari nih dari fakta ini. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa terlepas dari semua kekuatan obat modern yang diberikan dari dokter atau tenaga kesehatan itu untuk menyembuhkan penyakit, tapi rumah sakit itu bukanlah tempat yang aman gitu. Jadi banyak yang menilai seperti itu. Nah, tempat yang aman itu maksudnya tempat yang aman untuk penyembuhan ya, karena balik lagi selain ada obat yang modern, ada obat yang sudah sifatnya sudah bisa mengobati penyakit, tapi kan banyak faktor sebenarnya, banyak yang menjadi resiko yang nantinya bisa membahayakan pasien itu sendiri gitu. Jadi di samping hal-hal tadi, di samping obat tadi, sebenarnya terdapat lebih banyak resiko lagi yang mengancam keselamatan pasien kalau hal itu tidak diperhatikan oleh pelayanan kesehatan. Nah, makanya ada dari kenyataan-kenyataan ini timbullah respon tentang meningkatnya minat terhadap keselamatan pasien. Makanya dari beberapa studi nih yang berawal dari Amerika Serikat, kemudian di Indonesia juga pada tahun 2000 itu sudah mulai membahas isu ini, isu-isu tentang patient safety atau keselamatan pasien. Nah, kemudian kita ke fakta yang selanjutnya. Sebentar ya, ini kok lama. Sebentar, not responding. Oke, sebentar teman-teman. Oke. Nah, kita ke fakta selanjutnya. Yaitu kalau di Indonesia itu sebenarnya mulai membahas tentang keselamatan pasien itu sejak tahun 2000 gitu ya. Jadi kalau di Amerika Serikat atau di tingkat dunia itu sebenarnya sudah sejak lama menggalakkan atau melakukan studi tentang keselamatan pasien pada tahun 1990-an. Kalau di Indonesia itu mulai dibahas sejak tahun 2000. Itu dilakukan studi juga nih, dilakukan penelitian di 15 rumah sakit. Jadi pada sebanyak 15 rumah sakit dilakukan penelitian mengenai keselamatan pasien dengan 4.500 rekam medik. Gitu. Bayangkan sebanyak itu rekam mediknya dan sebanyak itu rumah sakitnya, ternyata diperoleh bahwa angka kejadian tidak diharapkan atau KTD ini juga sangat bervariasi. Jadi ada yang 8 sampai 98,2% itu merupakan kesalahan diagnosis. Sedangkan 4,1 sampai dengan 91,6% itu merupakan kesalahan pengobatan. Nah, dari fakta inilah, makanya ini sudah menjadi isu global di pelayanan kesehatan. Makanya kita bisa bilang bahwa keselamatan pasien atau patient safety itu merupakan inti dari pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit, gitu ya. Kemudian keselamatan pasien itu juga sebenarnya oleh indikator penilaian standarisasi mutu pelayanan kesehatan atau kalau yang tingkat dunia itu namanya Joint Commission International, itu sudah mencantumkan nih unsur keselamatan pasien di dalamnya. Jadi termasuk aspek yang dinilai, aspek yang harus diperhatikan. Jadi sudah menjadi aspek penting yang termasuk tahapan-tahapan penilaian dalam standarisasi mutu pelayanan kesehatan. Jadi ini juga sudah menjadi parameter dalam penilaian mutu pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit atau di puskesmas seperti itu. Patient safety ini sudah menjadi indikator penilaian juga di samping indikator-indikator yang lain. Gitu. Kemudian untuk landasan hukumnya ini sebenarnya teman-teman kalau cari ada beberapa, tapi yang saya cantumkan di sini ada 2, yaitu dari Permenkes nomor 1691 yaitu tentang keselamatan pasien di rumah sakit, dan juga UU nomor 44 tahun 2009 itu tentang hak pasien di rumah sakit. Nanti teman-teman cari filenya banyak kalau teman-teman mau coba googling di internet gitu. Kemudian kita beralih ke definisinya. Jadi kita tadi sudah tahu tentang beberapa faktanya nih, apa sih yang mengawali sehingga patient safety itu sekarang menjadi isu global. Jadi nggak hanya isu-isu di negara maju, tapi sudah mengglobal, mendunia.
Karena ini sudah menjadi indikator penilaian dari suatu mutu pelayanan kesehatan, bahkan di tingkat dunia, karena tadi sudah menjadi indikator penilaian oleh asesor atau yang menilai tentang mutu pelayanan kesehatan tingkat dunia. Gitu. Sekarang kita ke definisinya. Di sini saya hanya mengambil 3 definisi tentang keselamatan pasien. Sebenarnya intinya semua sama, tentang penghindaran pencegahan risiko yang membahayakan bagi pasien. Nah, kalau menurut Vincent, ini pada tahun 2008, ini ada bukunya, ada juga jurnalnya, keselamatan pasien ini didefinisikan sebagai penghindaran, pencegahan, dan perbaikan dari hasil tindakan yang buruk atau injury yang berasal dari perawatan kesehatan. Nah, sedangkan menurut Emmanuel tahun 2008, keselamatan pasien merupakan ilmu yang ada di sektor perawatan kesehatan yang menerapkan metode ilmu keselamatan menuju tujuan mencapai sistem penyampaian layanan kesehatan dan juga meminimalkan kejadian dan dampak serta memaksimalkan pemulihan dari efek samping. Jadi intinya semua sama saja, yaitu tindakan, intinya adalah tindakan penghindaran, pencegahan, memperbaiki hasil atau memperbaiki yang misalnya cedera gitu, itu termasuk tindakan perbaikan. Dari termasuk juga yang merugikan gitu, dari resiko-resiko yang membahayakan itu adalah termasuk definisi dari keselamatan pasien. Jadi intinya menghindari, mencegah maupun memperbaiki gitu ya, intinya dari keselamatan pasien itu seperti itu. Nah, kalau menurut Badan Keselamatan Pasien Nasional di Amerika Serikat, yang namanya keselamatan pasien itu harus secara aktif dikejar dan dipromosikan. Jadi nggak hanya satu waktu dibahas ataupun dikaji gitu ya, tapi tetap harus terus-menerus dipelajari, dipromosikan, digaungkan kemana-mana bahwa patient safety itu nomor 1 loh, itu adalah inti dari pelayanan kesehatan. Itu adalah jantung dari pelayanan kesehatan. Itu makanya dia harus secara aktif digaungkan, dipromosikan seperti itu. Kemudian patient safety itu juga menghindari kerusakan. Jadi untuk tahapan menghindari kerusakan saja sebenarnya nggak cukup, tapi juga harus mengurangi kesalahan dari semua jenis bahaya. Dan keselamatan pasien itu merupakan bagian penting dari suatu kualitas. Balik lagi, itu adalah jantung dari pelayanan kesehatan. Kualitas dari pelayanan kesehatan itu juga dilihat dari bagaimana si pelayanan kesehatan itu mengedepankan yang namanya patient safety atau mengatur yang namanya patient safety. Kemudian standarnya itu bagaimana? Prinsip apa sih yang digunakan? Kriteria apa saja sih yang digunakan? Gitu. Sekarang kita menuju ke tujuan keselamatan pasien atau patient safety. Kalau dari definisinya tadi, kita juga bisa ya melihat tujuannya otomatis adalah menciptakan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Itu sudah pasti. Kemudian meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Itu juga. Kemudian menurunkan kejadian tidak diharapkan atau KTD di rumah sakit. Itu juga sudah pasti karena dari awal adalah penelitian yang men-trigger supaya ada keselamatan pasien ini karena adanya fakta-fakta tentang KTD di rumah sakit gitu. Ternyata cukup tinggi nilainya. Makanya tujuannya ada keselamatan pasien adalah menurunkan KTD tadi di rumah sakit. Kemudian terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan. Jadi KTD-KTD tadi itu dimaksudkan supaya nggak terulang lagi atau berkurang atau menurun gitu tingkat KTD-nya, gitu ya. Oke, kemudian setelah membahas tentang tujuan keselamatan pasien, kita ke standar keselamatan pasien. Teman-teman juga mungkin beberapa kali ada yang pernah dengar tentang keselamatan pasien. Apa sih ternyata standarnya itu ada berapa sih gitu? Ini sebenarnya banyak sumber. Tapi WHO juga seperti ini, standar keselamatan pasiennya itu sebenarnya ada 7. Ada 7 kalau teman-teman cari. Beda lagi dengan tujuan secara internasional itu beda lagi. Banyak referensinya sebenarnya untuk patient safety ini gitu. Tapi di sini saya ambil hanya beberapa. Nanti untuk versi lengkapnya teman-teman bisa bandingkan, bisa combine dengan sumber-sumber lain atau referensi-referensi yang lain. Gitu ya. Kita ke standar
keselamatan pasien. Itu ada 7. Yang pertama, hak pasien. Kemudian yang kedua, mendidik pasien dan keluarga. Kemudian keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Kemudian ada juga penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program keselamatan pasien. Yang kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien. Dan yang terakhir adalah komunikasi, itu yang merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Jadi seluruh staf rumah sakit, seluruh staf pelayanan kesehatan itu punya kontribusinya masing-masing. Jadi semua mengusahakan, semua anggota dari pelayanan kesehatan, jadi nggak cuma dokter, nggak cuma perawat, nggak cuma tenaga laboratorium, nggak cuma tenaga farmasi, nggak cuma tenaga rekam medis, semua punya kontribusinya dalam mewujudkan atau mencapai standar keselamatan pasien gitu. Nah, untuk yang pertama dari standar keselamatan pasien itu adalah hak pasien. Ini juga sebenarnya banyak kriterianya. Teman-teman bisa googling sendiri, ada kriterianya, ada beberapa, banyak di situ dibahas. Nah, di sini saya hanya membahas tentang standarnya saja. Jadi setelah ada standarnya, sebenarnya ada kriteria yang harus bisa dicapai, kriteria yang sesuai supaya tercapai nih standarnya ini gitu. Kalau hak pasien itu standarnya adalah pasien dan keluarganya itu punya hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan, termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Gitu ya. Jadi standar dari hak pasien ini, standarnya itu adalah pasien dan keluarga itu punya hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana serta hasil pelayanan. Jadi tentang informasi pelayanan, hasil pelayanan itu pasien itu beserta keluarga itu punya hak untuk tahu, untuk jadi nggak harus nunggu, kalaupun misalnya di rumah sakit atau pelayanan kesehatan nggak ngasih tahu nih tentang hasil pelayanannya atau tentang hasil pelayanannya, kita bisa langsung minta karena itu adalah hak pasien gitu. Itu untuk mencapai standar keselamatan pasien gitu. Yang kedua adalah mendidik pasien dan keluarga. Standarnya fasilitas pelayanan kesehatan itu harus bisa mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien serta asuhan pasien. Kemudian yang ketiga, itu keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Standarnya, fasilitas pelayanan kesehatan itu menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan. Jadi, pelayanan dan penjaminan itu seiring berjalan, itu sama-sama jalan gitu, sama-sama simultan, berkesinambungan gitu. Jadi pelayanan dengan penjaminannya itu semua berjalan dengan simultan gitu ya. Kemudian penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Ini juga ada standarnya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri di PowerPoint saya, ataupun nanti teman-teman bisa cari. Karena ini terlalu panjang, jadi mungkin teman-teman bisa nanti baca lagi PowerPoint dari saya dan juga sumber-sumber yang teman-teman dapatkan. Kemudian peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Itu juga perlu diperhatikan. Standarnya apa saja sih sebenarnya? Nah, ini kan baru standarnya nih, ada 5, teman-teman lihat. Nanti kriterianya lebih banyak lagi sebenarnya. Jadi kriteria yang harus bisa dicapai, yang harus dilakukan itu juga lebih banyak. Ini baru standarnya, belum kriterianya. Nanti sebenarnya ada lagi penata laksanaannya di pelayanan kesehatan itu bagaimana sih sebenarnya si patient safety ini atau keselamatan pasien itu juga ada sebenarnya. Tapi kita nggak akan cukup untuk membahas dalam satu pertemuan ini gitu. Jadi saya minta teman-teman balik lagi untuk mencari referensi itu, banyak sekali PDF-nya di Google dan itu bisa open access atau di-download secara gratis oleh teman-teman. Kemudian mendidik staf tentang keselamatan pasien. Itu standarnya ada 2. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan itu punya proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan, mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan itu juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sifatnya berkelanjutan.
untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf. Jadi seluruh stafnya ini nggak hanya dokter, nggak hanya perawat, itu semuanya. Semua anggota di pelayanan kesehatan itu, semua stafnya, baik dari tadi yang saya bilang ada dokter, perawat, kemudian laboratorium, kemudian kefarmasian, kemudian rekam medis, itu semua seharusnya fasilitas pelayanan kesehatan itu punya punya sistem yang menyelenggarakan pelatihan, baik itu pelatihan dasar maupun nanti berkelanjutan sifatnya. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan dan memelihara kompetensi dari stafnya itu, gitu, supaya nanti bisa benar-benar memenuhi standar keselamatan pasien yang 7 ini. Jadi salah satunya adalah mendidik staf tentang keselamatan pasien. Jadi nggak hanya diperhatikan dari segi pasiennya aja punya haknya seperti apa, kemudian kepemimpinannya bagaimana, nanti kepemimpinan dari rumah sakitnya itu atau pelayanan kesehatan. Nah, tapi seluruh stafnya itu juga harus dididik gitu tentang ada pembekalan tentang keselamatan pasien, ada pelatihannya supaya mereka punya kompetensi nih untuk mewujudkan atau mewujudkan standar dari keselamatan pasien itu sendiri gitu. Kemudian komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Di sini teman-teman bisa lihat standarnya itu juga ada 2. Ini baru standarnya. Lagi-lagi saya jelaskan ini baru standarnya. Kriterianya ada lagi gitu. Nanti itu bisa aja keluar di ujian, bisa enggak. Jadi saya kasih hint dari sekarang, teman-teman bisa nanti lengkapi. Kalau mungkin ada beberapa dosen yang memberikan mungkin langsung soalnya gitu. Secara tersirat, itulah soal yang dosen bisa berikan. Atau mungkin hanya petunjuk-petunjuk kecil, itu juga bisa. Gitu. Yang pasti, kalau untuk soal dari saya, ya yang saya sampaikan selama perkuliahan kita. Gitu. Selama kalau misalnya UTS, berarti nanti saya dari yang kemarin, yang hakikat K3, kemudian ini, dan satu lagi minggu depan masih saya gitu. Jadi ada tiga materi. Nanti karena UTS tergantung, kalau UTS ada dosennya yang mengisi ada 2, berarti soalnya ada 2 macam dari 2 dosen. Kalau ada 3, berarti ada 3 macam dari 3 dosen gitu ya. Nah, makanya saya selalu memberikan PowerPoint saya ke teman-teman untuk nanti bisa di-combine dengan PowerPoint yang lain atau referensi teman-teman yang lain, dan supaya untuk mungkin bisa bantu teman-teman yang misalnya lagi ada shift malam nih, harus kerja tapi harus ikut kuliah, jadi seenggaknya punya bahan bacaan gitu. Ketika kuliah tadi apa ya yang dibahas gitu, itu bisa dicek lagi, di-recheck lagi gitu. Kemudian kita tadi bahas tentang komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Standarnya, jadi di sini ada 2, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan itu merencanakan dan juga mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal. Jadi nggak cuma dapat pelatihan, nggak cuma dapat pendidikan tentang peningkatan kompetensi keselamatan pasien, tapi juga tapi juga dipaksa untuk bisa membuat, merencanakan, mendesain tentang manajemen informasi keselamatan pasiennya nih untuk kebutuhan internal dan juga eksternalnya gitu. Jadi ini biasanya tugas-tugas mungkin staf di bidang rekam medis ya, atau manajemen informasi kesehatan biasanya akan lebih ditekankan untuk tenaga kesehatan di bidang itu gitu, untuk yang bagian ini, karena kan ada job desk-nya masing-masing, ada tupoksinya masing-masing gitu. Jadi semua tetap ada standarnya untuk masing-masing tenaga kesehatan. Tuh. Oke, setelah kita membahas tentang standar tadi, standar keselamatan pasien yang ada 7 tadi berdasarkan WHO, kita sekarang ke insiden keselamatan pasien. Jadi atau IKP, ini kalau teman-teman nanti misal ketemu nih buku yang bahas tentang patient safety atau keselamatan pasien, pasti akan menemukan istilah TKD tadi, kejadian tidak diharapkan, kemudian nanti ada TKC seperti itu, yang nyaris cedera itu juga ada, insiden nyaris cedera itu juga ada gitu. Nanti teman-teman pasti menemukan hal itu, istilah itu. Nah, di sini kita bahas tentang istilah-istilah tersebut. Ada
Yang pertama IKP atau insiden keselamatan pasien. Kemudian ada KTD tadi, kejadian tidak diharapkan. Kemudian KNC, kejadian nyaris cedera. Ini pasti teman-teman akan temukan kalau bahas tentang keselamatan pasien. Lagi-lagi ketemu istilah ini. Semua ruang lingkupnya pasti akan membahas tentang ini, gitu. Semua sumber pasti akan bahas tentang yang namanya KTD, KNC, gitu. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja sudah mungkin sudah tidak asing dengan istilah ini ya, teman-teman. Jadi selain 3 tadi ada juga yang namanya KTC atau kejadian tidak cedera, KPC kejadian potensial cedera maupun sentinel event. Gitu. Apa sih yang namanya KTD, KNC, KTC, KPC itu bedanya apa? Kita lihat di sini. Kalau insiden apa namanya IKP tadi apa ya? Oh, insiden keselamatan pasien, sampai saya lupa kepanjangannya. Insiden keselamatan pasien itu merupakan kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan ataupun berpotensi mengakibatkan, jadi bisa mengakibatkan ataupun punya potensi untuk mengakibatkan harm. Harm di sini bisa berupa bahaya, cedera, cacat, bahkan kematian. Itu termasuk harm di sini dalam istilah di IKP. Gitu. Jadi kejadian atau situasi yang bisa saja mengakibatkan harm ataupun berpotensi mengakibatkan harm tadi. Harmnya meliputi apa? Bahaya, cedera, cacat, maupun kematian yang tidak seharusnya terjadi. Gitu. Kalau KTD, kejadian tidak diharapkan, itu merupakan kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pasien. Jadi sudah mengakibatkan cedera, padahal itu tidak diharapkan. Sama seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, makanya tingkat KTD-nya itu ternyata tinggi, gitu. Karena memang ada yang salah diagnosis atau yang salah pengobatan, itu bisa menyebabkan KTD. Jadi kejadian yang mengakibatkan cedera, padahal itu tidak diharapkan pada pasien. Gitu. Kemudian KNC, kejadian nyaris cedera. Insiden yang belum sampai terpapar ke pasien sehingga tidak menyebabkan cedera pada pasien. Yang namanya nyaris berarti hampir ya. Jadi belum sampai nih. Nah, itu juga perlu diperhatikan dalam keselamatan pasien atau safety patient. Kemudian KTC, insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Kemudian ada KPC tadi, kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insidennya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah sentinel event. Ini biasanya dikenal juga pelaporan insiden. Jadi suatu KTD ini kejadian tidak diharapkan, tapi ternyata itu mengakibatkan kematian. Kemudian ini ada pelaporan ya, jadi ada pencarian fakta terhadap kejadian ini, dicari faktanya apa, ada pelaporannya. Jadi namanya pelaporan insiden. Jadi dicari apa sih sebenarnya yang menyebabkan hingga terjadi sentinel event ini gitu. Jadi itu biasanya ada misalnya ada masalah yang serius pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Itu bisa menjadi sentinel event juga bisa. Jadi lebih ke pelaporan insiden, tapi biasanya karena kematian gitu. Jadi pelaporan insiden kematian. Kemudian setelah itu, setelah tadi kita bahas, saya juga sudah mengatakan kalau misalnya keselamatan pasien merupakan inti dari pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien merupakan jantung dari pelayanan kesehatan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, apa sih sebenarnya relevansi antara keselamatan pasien dengan pelayanan kesehatan? Kenapa keselamatan pasien itu ada hubungannya sama pelayanan kesehatan? Oke, kita lihat dulu fakta di sini. Menurut Orwell tahun 2004, budaya keselamatan itu merupakan faktor dominan. Jadi faktor yang sebagian besar itu berpengaruh terhadap upaya, keberhasilan, keselamatan, dan kunci bagi terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Jadi di sini bisa lihat bahwa memang menurut Orwell itu pada tahun 2004 sudah dikatakan kalau memang keselamatan pasien itu adalah kunci yang dominan gitu, faktor yang paling berpengaruh. Dominan kan berarti dia sebagian besar ya, mayoritas gitu. Jadi yang cukup memang pengaruhnya itu cukup besar dalam terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Dan ini dari fakta yang dikatakan Orwell tadi, kita bisa menarik kesimpulan tadi bahwa
keselamatan pasien dan kualitas pasien itu merupakan jantung atau inti dari pelayanan kesehatan, terutama dalam ruang lingkup manajemen rumah sakit, gitu ya. Bisa di puskesmas juga bisa. Yang penting itu merupakan pelayanan kesehatan. Jadi yang namanya keselamatan pasien itu lagi-lagi sudah banyak yang membuktikan bahwa kalau misalnya pelayanan kesehatan itu mau berjalan dengan baik, kemudian mutunya bagus, kemudian berjalan dengan aman, dikatakan bermutu dan juga aman, itu berarti keselamatan pasiennya itu harus diutamakan, karena itu merupakan jantung dari pelayanan kesehatan tersebut. Gitu. Kita balik lagi, tujuan dari si keselamatan pasien ini adalah untuk mengurangi resiko kerugian pasien dari kesalahan, kemudian memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya. Ini adalah di dalam si keselamatan pasien itu ada unsur asesmen resiko, jadi penilaian resikonya dilihat di situ. Kemudian identifikasi dan manajemen resiko terhadap pasien juga dinilai di situ, dilihat di situ. Kemudian pelaporan dan analisis insiden itu juga dilihat. Banyak yang menjadi parameternya sebenarnya dalam keselamatan pasien tadi. Itu. Kemudian menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya resiko. Itu. Kemudian kita juga tarik fakta bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah tempat untuk menyelamatkan pasien, di mana keselamatan pasien adalah prioritas bagi pelaksanaan 5 isu penting tentang keselamatan di rumah sakit. Karena masalah keselamatan pasien itu sangat berkaitan dengan kualitas dan citra rumah sakit itu sendiri, ya kan? Berarti balik lagi di bagian ini tadi, karena itu semua yang akan biasanya menentukan kualitas dan citra rumah sakit itu faktor dari keselamatan pasien itu juga, gitu. Itu menjadi faktor yang dominan, faktor yang cukup berpengaruh dalam misalnya brand image-nya si rumah sakit itu dilihat dari terwujudnya standar keselamatan pasien itu terpenuhi nggak sih semuanya dari 7 standar itu, gitu. Kita bisa lihat dari situ. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana menerapkan pertimbangan keselamatan pasien dalam semua kegiatan pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah dengan manajemen resiko. Jadi ketika ditanya nih, gimana sih nerapin pertimbangan keselamatan pasien dalam semua kegiatan pelayanan kesehatan? Salah satunya itu dengan manajemen resiko. Jadi kita harus tahu dulu, manajemen resiko itu merupakan proses di mana kita mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membantu kita supaya bisa memberikan perawatan yang sangat baik, aman, efisien, dan efektif. Ini tentunya pada pasien, gitu. Nah, dari situ, dari manajemen resiko itu, kemudian tim manajemen risiko dan keselamatan pasien itu akan bekerja sama nih dengan tim klinis dan area perusahaan lainnya untuk mengidentifikasi resikonya, bertindak sebagai sumber daya dan memberikan saran serta dukungan untuk semua aspek pengelolaan resiko. Tujuannya lagi-lagi memastikan resiko itu diidentifikasi sejak dini, dinilai sebagai cara terbaik untuk mengelola atau mengendalikannya. Jadi lagi-lagi untuk meminimalisir resiko. Buat tahu resikonya ini bahaya nggak sih, diidentifikasi dulu. Gitu. Kemudian memastikan bahwa area di mana keselamatan pasien itu dapat dikompromikan atau di mana ada sesuatu yang teridentifikasi yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada pasien. Kemudian untuk tujuan secara keseluruhannya, yaitu untuk memastikan bahwa resiko klinis dan non-klinis dikelola dengan tepat untuk meningkatkan keamanan bagi pasien, perawat, staf, serta pengunjung. Jadi tujuan akhir yang ingin dicapai adalah ini, tujuan keseluruhannya. Untuk memastikan bahwa resiko klinis maupun non-klinis itu dikelola dengan tepat, sehingga ada peningkatan keamanan bagi pasien, perawat, staf, serta pengunjung. Lagi-lagi untuk seluruh staf di rumah sakit itu juga bisa merasakan bahwa resiko klinis sama non-klinisnya itu dikelola dengan baik loh, dengan tepat gitu. Bisa membedakan antara resiko klinis dengan non-klinisnya bagaimana, kemudian terjaga keamanannya, kemudian terjamin gitu. Itu adalah tujuan akhir yang dicapai ketika kita mau tahu nih
kesinambungan atau pertimbangan keselamatan pasien dalam semua kegiatan pelayanan kesehatan itu dengan manajemen risiko. Itu tujuan akhir yang ingin dicapai. Gitu ya, teman-teman. Oke, ternyata ini saya stop share. Oke, karena ternyata sinyal saya kalau untuk ini agak terganggu kalau misalnya harus tetap sharing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jangan lupa ya presensinya. Ini ternyata Mbak Kira sudah share presensi untuk teman-teman isi. Ini mungkin presensi yang di akhir ya. Oke. Oh iya, tadi saya mau cerita sedikit karena tadi ada teman-teman dari farmasi yang coba datang ke kampus menanyakan tentang laporan K3 gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kendala, nggak paham, Bu ini sebenarnya alat dan bahannya mencakup apa aja ya? Kemudian cara kerjanya ini kita buat kayak mana ya Bu gitu. Itu bisa teman-teman tanyakan ke saya via WhatsApp boleh gitu supaya jelas. Karena kan tadi temannya bilang soalnya tanya teman agak kurang jelas Bu, takut nggak jelas makanya datang ke kampus. Itu nggak apa-apa kalau misalnya datang ke kampus tanya tentang pembuatan laporan itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi feel free saja untuk datang ke kampus janjian kalau misalnya memang saya sedang tidak ada jam mengajar gitu ya. Seperti tadi saya lupa Mbak Martiara dengan siapa ya tadi ya? Yang datang ke kampus ada 2 orang gitu untuk menanyakan tentang laporan K3. Laporan K3 hari Sabtu ya dikumpulnya dengan saya. Jadi teman-teman bisa kumpul lewat email boleh. Kalau email tetap harus sertakan nama supaya saya nggak keliru karena ini ada 3 kelas. Jadi cukup banyak mahasiswa yang harus saya nilai laporannya. Dan untuk biokim itu masih ada yang belum mengumpulkan ya teman-teman. Silahkan untuk teman-teman farmasi dan juga TLM, silahkan mengumpulkan laporan biokimianya. Masih saya tunggu, saya kasih waktu sampai minggu ini ya teman-teman untuk bisa mengumpulkan. Saya kasih waktu sampai Sabtu, dikumpulkan ke saya tentang yang kemarin senyawa organik gitu ya. Kalau yang sudah dikumpul sudah saya catat siapa saja yang mengumpul dan sudah saya nilai juga. Nanti kalau memang bisa saya buatkan catatan apa saja yang kurang. Kalau misalnya teman-teman memang nggak bisa datang ke kampus, jadi kan saya nggak bisa kasih catatan atau saya nggak bisa ngasih tahu langsung. Nanti saya kasih catatan mungkin via Word ya, seperti yang TLM kemarin saya berikan kan sudah ada catatannya apa yang kurang supaya di laporan selanjutnya itu nggak terjadi kesalahan yang sama lagi gitu. Jadi bisa diperbaiki dan mulai terbiasa untuk membuat laporan gitu ya. Dan untuk dosen PA, tadi sudah di-share sama Mbak Vira, silahkan menghubungi dosen PA-nya masing-masing. Itu gunanya dosen PA adalah untuk teman-teman ketika punya kendala perkuliahan, itu bisa disampaikan ke dosen PA. Gitu, nanti teman-teman ada isi form, kemudian kendala perkuliahan itu apa sih selama 2 minggu ini, atau mulai masuk ke minggu ketiga, itu apa sih kendala teman-teman dalam menjalani perkuliahan secara daring ini, gitu. Kalau dari kampus, apa sih misalnya fasilitas kampus yang teman-teman mungkin kurang bisa rasakan gitu, itu bisa kendalanya disampaikan atau diceritakan kepada dosen PA tadi. Dosen PA ini juga nanti akan sampai teman-teman selesai di tugas akhir itu dosen PA-nya sama gitu. Jadi ketika mungkin membuat tugas akhir juga bisa konsultasi dengan dosen PA selain dengan pembimbing nanti gitu. Jadi teman-teman harus kalau bisa menjalin hubungan yang baik dengan dosen PA karena semua kendala teman-teman akan ditanggung oleh dosen PA tadi. Kalau misalnya memang harus disampaikan ke kampus, nanti akan kami sampaikan begitu. Jadi ketika ada yang nggak nyaman nih saat kuliah bisa disampaikan ya, terkait ada atau ada yang nggak jelas selama perkuliahan juga bisa tanya saat itu juga, gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan teman-teman terkait materi tadi maupun perkuliahan kita selama 3 minggu ini? Tidak ada. Untuk farmasi, saya tanya yang hari Sabtu itu jadi ada kuliah atau tidak teman-teman? Sudah komunikasikan dengan Pak Sodikin tentang farmasetika dasar? Teman-teman farmasi? Ada yang bisa jawab saya satu orang? Ada Bu, hari Sabtu. Hari Sabtu itu sudah fix atau teman-teman mau komunikasi lagi, sepakati lagi karena hari Sabtu itu sebenarnya bukan jadwal yang teman-teman harus
ini ya, apa yang saklek gitu. Maksudnya teman-teman bisa nanti sepakat dengan dosennya. Kalau misalnya dosennya memang bisa di hari Jumat atau hari lain itu nggak apa-apa digunakan. Karena hari Sabtu itu pilihan teman-teman dari farmasi mau digunakan atau enggak itu balik lagi ke teman-teman dengan dosen. Jadi nanti sepakati sendiri gimana waktunya, ketemunya di mana, di hari apa itu bisa. Kalau hari Sabtu nggak digunakan itu nggak apa-apa gitu ya. Makanya saya kasih khusus hari Sabtu untuk farmasi karena jurusan yang lain, prodi yang lain itu sudah nggak ada kan, sudah habis dari hari Senin sampai Jumat. Tinggal yang farmasi nih sepakatnya mau di hari apa untuk farmasetika dasar ya, teori dengan praktikum. Jadi silahkan komunikasikan lagi. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya nggak hari Sabtu pun nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya weekendnya terganggu, ya sudah berarti sepakati pindah hari di weekday saja gitu. Yang penting tidak mengganggu kegiatan teman-teman yang lain gitu. Ya, jadi saya harap setelah jadwal yang kemarin keluar itu nggak ada perubahan lagi dan teman-teman bisa mengikuti gitu. Dan kami pun setiap penugasan kan ada jeda waktunya dan itu lumayan banyak seminggu gitu ya. Seminggu itu banyak teman-teman kalau misalnya untuk penugasan ataupun laporan. Bahkan mungkin ada beberapa tugas yang baru bisa dikumpulkan saat UTS gitu. Itu juga lumayan meringankan beban teman-teman gitu. Tapi jangan sampai dibuat dengan sistem SKS, sistem kebut semalam gitu. Itu nggak akan kekejar kalau seperti itu ya. Jadi mulai dicicil dari sekarang itu nggak apa-apa. Kalau misalnya memang jeda waktunya atau rentang waktunya dikasihnya itu sampai dengan UTS itu nggak apa-apa. Itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Maaf Bu, keluar Zoom. Oke, nggak apa-apa. Oke, cukup ya. Oke, saya anggap cukup berarti ya, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan maupun terkait materi K3 ini. Minggu depan saya nggak tahu masih ketemu saya nggak ya. Saya lupa jadwalnya atau sudah ketemu Pak Arfan atau Bu Anissa. Nanti saya cek lagi jadwalnya. Tapi kalau praktikum sudah ketemu Bu Anissa minggu ini. Mungkin malam, kayaknya malam juga ya K3 atau jam 4 saya lupa. Tapi untuk minggu ini sudah dengan Bu Anissa praktikumnya. Itu MSDS. Jadi silahkan disimak karena sebenarnya praktikum K3 ini banyak kegiatan yang harus di-cut gitu karena kita nggak bisa terjun ke lapangan langsung semuanya, ada kunjungan rumah sakit itu ternyata kayaknya belum bisa dipenuhi karena situasi sekarang ini gitu. Dan makanya mungkin ada beberapa kegiatan praktikum itu bisa di-cut. Jadi mungkin K3 hanya beberapa kali praktikum saja, kemudian sudah. Jadi sisa tinggal teorinya aja. Gitu. Tapi untuk di tiap praktikum tentu ada laporannya. Itu jangan lupa ya. Tiap dosen punya catatannya, punya listnya. Siapa saja sih yang sudah kumpul laporan baru checklist, kemudian dinilai gitu. Kami punya datanya semuanya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk tetap membuat laporan ya. Karena untuk vokasi, tingkat vokasi atau sarjana sains terapan itu yang namanya laporan atau praktikum itu punya andil yang sangat besar gitu. Beda dengan mungkin S1 di tingkat universitas gitu atau mungkin S1 farmasi atau S1 biologi, S1 kimia itu beda gitu praktikumnya. Kalau teman-teman itu akan lebih banyak memakai waktunya di praktikum ketimbang teorinya. Beda dengan mungkin yang biologi gitu. Lebih banyak teori dibandingkan dengan praktikum gitu. Karena memang serapan teman-teman ini akan langsung terjun ke lapangan, langsung terjun ke laboratorium gitu ya. Jadi memang sudah aturannya seperti itu untuk lebih diperkuat lagi praktikumnya, kegiatan laboratorium gitu ya, teman-teman. Oke. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk kelas K3, teman-teman MIK, Farmasi, dan juga TLM. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi di kuliah K3 selanjutnya dengan saya satu kali lagi, kemudian selesai. Kemudian akan ketemu dengan Pak Arfan dan juga Bu Anissa. Gitu. Oke, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan menyampaikan perkuliahan malam hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jangan lupa diisi ya presensinya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Makasih Bu.
Kasih Bu. Ini Ibu.